Ya, sahabat pesona Indonesia, salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia adalah kain Nusantara dengan berbagai macam motif dan juga jenis dan tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal cual, motif khas kain Nusantara yang berasal dari bumi Laskar Pelangi Belitung. Dikenal sebagai daerah penghasil timah, ladah, dan pantai yang indah, Pulau Bangka Belitung yang terletak di Semenanjung Selatan Sumatera ini ternyata juga memiliki kekayaan lain yang tidak kalah dengan komoditas lainnya. Salah satunya berupa kain tradisional yang populer dengan sebutan kain cual. Kain cual merupakan kain tenun tradisional yang dibuat seperti songket Palembang, sama-sama berkultur Melayu. Tentunya persamaan tenun songket di kawasan Bumi Andalas saling mempengaruhi satu sama lain. Akan tetapi tampak perbedaan kain tenun cual khas Bangka Belitung ini dengan kain tenun khas Sumatera lainnya. Saat ini masyarakat yang membuat kain tenun cual sangat jarang. Di salah satu galeri ini, saya bisa langsung melihat proses pembuatan kain tenun cual khas Belitung. Ibu, Ya, selamat pagi Ibu. pagi. Ibu boleh saya ngobrol sebentar? Boleh. Boleh. Oke. Ya, pemirsa, dari awal masuk ke sini tadi saya sudah sangat penasaran begitu untuk melihat ternyata di sini ada proses tenun juga. Karena itu saya ingin langsung tanya ke Ibu siapa Bu? Markana. Ibu Markana. Ibu Markana yang memang bertugas untuk membuat kain tenun di sini. Ibu Markana, ini namanya proses tenun Ibu ya? Ya, tenun cual. Iya, tenun cual. Ini biasanya berapa lama Ibu bikin satu kain tenun itu Bu? 1 bulan. 1 bulan untuk satu kain? Iya, 1 kain. Selama itu apa yang menjadi kesulitannya Bu? Kalau benangnya ada yang putus, itu yang lambat. Oh, kalau ada benang yang putus, ini kan banyak banget Bu ya? Iya. Benang yang digunakan, ini jenis benang apa Ibu? Benang sutra, katun, benang emas, benang limar. Jadi semua jenis benang itu bisa digunakan untuk kain cual, Iya. tapi nanti yang membedakan adalah hasil dari Kualitas, motifnya. ya kualitasnya. Kualitas juga. Artinya kalau kita menggunakan emas, kualitasnya juga pasti lebih mahal begitu Bu ya, kalau dari harga. Dia tergantung kualitasnya. Kalau benangnya misalnya pakai 1 lembar atau 2-3 helai benang gitu ya. Satu, Dia kan kalau ini kalau nenunnya kan ada yang kita bisa pakai 1 helai atau 2 atau 3 gitu. satu tenun, Sekali nenun. sekali tenun Bu ya. Iya. Oke, saya ingin mengajak Anda untuk kemudian melihat motif-motif yang ada di Pulau Belitung, khususnya tempat saya sekarang berada. Untuk di Belitung, motif-motif apa saja sih Bu yang biasanya dibuat untuk tenun gitu? Ada motif bebek setaman, ubur-ubur dan gajah mada. Motif apa Bu? Bebek Bebek setaman, setaman, ya. ubur-ubur, dan gajah Gajah mada. Ini mada. menjadi motif khas Belitung atau seperti apa? Iya, motif khas Bangka Belitung. Khas Bangka Belitung. Iya. Nah, ini kan ada tenun Bangka, ada tenun Belitung, Ibu. Bedanya antara Bangka dan Belitung apa? Bedanya di motif aja sih. Motifnya aja. Oh, kalau di Bangka misalnya lebih terkenal apa? Gajah mada. Gajah mada. Di sini juga ada gajah mada, Bu, ya? Ada juga. Ada juga. Kita fokusnya di ubur-ubur dengan bebek setaman. Oke. Dari setiap jenis benang itu ada perbedaan tingkat kesulitan nggak Bu? Nggak ada sih. Cuma untuk misalnya kalau untuk dimotifkan, kalau kita salah nenun dia motifnya nggak jadi gitu, gambarnya pecah. Berarti proses menenun ini juga membutuhkan konsentrasi begitu Bu ya, dalam jangka waktu 1 bulan. Anda bisa bayangkan proses menenun dalam jangka waktu yang lama
tapi juga membutuhkan konsentrasi yang tinggi agar motif yang dibuat dengan menggunakan benang yang tadi sudah disebutkan itu bisa memberikan hasil dan kualitas yang baik. Dan ini juga nanti yang akan menentukan apakah tenun kita menjadi memiliki nilai jual yang tinggi atau tidak. Anda pasti penasaran bentuk-bentuk tenun apa saja yang kemudian dibuat oleh masyarakat di Pulau Belitung. Saya akan perlihatkan kepada Anda. Seiring waktu, kain-kain bercita rasa seni tinggi khas tenun tradisional Bangka Belitung ini pun diperkenalkan secara meluas. Sehingga kita dapat menikmati kain khas daerah dengan trendy dan tidak meninggalkan histori dari corak pada kain tersebut. Motif-motif yang ada di Sepiak Belitung kita bikin sendiri dan kita daftarkan hak ciptanya juga. Yang unggulan itu daun simpor. Nah, seperti ini. Jadi ini daun ini merupakan daun khas dari Belitung yang digunakan untuk membungkus makanan, terus juga untuk lapisan untuk membungkus lontong gitu. Jadi memiliki aroma tersendiri. Lalu juga ada motif-motif lainnya seperti ini batu Garuda. Nah, ini menjadi logo dari Geopark Belitung. Lalu juga ada motif-motif lainnya seperti motif ini batu Satam yang merupakan batu meteor yang terdapat di Belitung. Nah, itu motif-motif dari Belitung dan juga banyak motif lainnya yang sudah kami daftarkan hak ciptanya. Jadi memang batik Belitung itu merupakan batik kontemporer. Jadi dulunya itu belum ada dan Sepiak ini merupakan pionir batik motif Belitung. Jadi kita memunculkan motif-motif baru yang berasal dari khasana budaya Belitung. Namun kami melindunginya dengan mendaftarkan hak ciptanya. Jadi dan membrandingnya, mempromosikannya baik di luar daerah maupun sampai ke luar negeri. Sehingga itu menjadi ciri khas dan akhirnya menjadi ikon dari daerah Belitung ini sendiri. Alhamdulillah wisatawan antusias gitu ya, maksudnya senang gitu dengan motif-motif yang ada di Belitung karena memiliki ciri khas tersendiri gitu dan tidak akan ditemui juga di tempat lain. Motif-motifnya itu seperti yang daun simpor gitu tadi yang kita angkat, terus geopark gitu. Nah, memang awalnya dari permintaan dari wisatawan, mereka menginginkan kain daerah, namun Belitung belum mempunyai karena waktu itu baru pisah dengan Palembang yang merupakan songket, kain khasnya, dan mereka nggak mau kalau kain songket itu, dia maunya yang khas Belitung. Makanya Sepiak Belitung melihat peluang tersebut dan akhirnya memunculkan motif-motif khas Belitung serta mempromosikannya. Iya, sebenarnya kalau untuk songket itu tidak terpisah sebenarnya ya dengan baik Sumatera Selatan maupun Bangka gitu ya yang menjadi provinsi gabungan dari Belitung saat ini gitu. Kalau yang cual itu atau sebenarnya pada masa lampaunya juga dikenal dengan limar mentok gitu ya, karena memang berasal dari muntok seperti itu. Dan kalau di Palembang itu dikenalnya dengan limar antik karena dulunya itu merupakan barang antik gitu yang ditemukan di daerah Muntok itu. Nah, kalau Belitung ini yang memang karena kesatuan ininya provinsinya gitu, dan juga banyak ditemukan dari keturunan-keturunan raja. Jadi setelah saya coba mencari gitu ya, ternyata keturunan raja itu pada menyimpan songket-songket
cual tersebut gitu. Jadi kami juga mengembangkan, ada juga songket yang motif simpor seperti itu. Meskipun dalam banyak hal, kain cual memiliki kesamaan dengan kain songket Palembang, namun di antara keduanya tetap saja terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Sebab, teknik tenun yang diterapkan untuk membuat kain cual secara umum banyak memadukan teknik ikat dan songkit. Dari ragam hiasnya, corak yang tertuang pada kain cual lebih banyak terinspirasi dari lingkungan maupun keseharian masyarakat. Motif tenun ini dapat dibagi menjadi dua motif, yakni tradisional dan motif baru. Proses tenun cual khas Bangka Belitung seringkali menggunakan perpaduan teknik songket dan tenun ikat. Di sela-sela benang warna, diselipkan benang emas yang mempercantik kain cual. Benang-benang diatur susunannya untuk membentuk motif yang diinginkan. Proses penempatan tidak boleh sembarangan. Benang-benang dengan warna tertentu ditata dan dihitung jumlahnya. Ada lungsi yang disusun secara vertikal dan ada benang pakan yang disusun secara horizontal. Motif kain cual biasanya mengambil inspirasi dari ragam tumbuhan dan binatang yang mudah ditemukan di Bangka Belitung. Selain itu, unsur akulturasi dan asimilasi dari budaya lain seperti Cina, Timur Tengah, dan India juga mempengaruhi desain motif kain. Seperti budaya Islam, mempengaruhi wujud corak yang terlihat didominasi bentuk tanaman dan benda-benda langit seperti bulan dan bintang. Apabila terdapat wujud makhluk hidup seperti hewan, biasanya akan disamarkan dalam bentuk abstrak sehingga masyarakat Muslim bisa lebih nyaman memakai kain tersebut untuk beribadah. Motif tenun kain cual memiliki ragam corak asli maupun hasil akulturasi. Corak asli meliputi motif khas Bangka Belitung, misalnya hewan laut, ubur-ubur atau kepiting, yang biasa masyarakat Bangka Belitung menyebutnya ketam. Sedangkan motif floranya seperti bunga khas Bangka Belitung. Sementara itu ada pun beberapa motif akulturasi dari budaya lain seperti motif bebek, bulan dan bintang, burung hong dan naga, bunga cino, dan masih banyak motif lainnya.
Masyarakat Melayu termasuk yang mendiami wilayah Bangka Belitung juga menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan, kebersamaan, dan persatuan. Nilai ini bisa diterapkan dalam keseharian, mulai dari lingkup keluarga seperti suami atau istri dan anak, bertetangga, dan bermasyarakat secara umum, yang biasanya terdapat pada motif bebek, motif itik pulang petang, dan motif lebah bergantung. Bagi masyarakat dengan kultur Melayu, nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan, perwujudan nilai ini disimbolkan dalam motif burung serindit. Ada juga nilai kepahlawanan termasuk nilai-nilai penting dalam budaya Melayu. Kalau untuk yang tradisionalnya ada, jadi dari ditemukan maksudnya dari yang keturunan raja, yang disimpan dari sejak lama gitu ya, dari abad ke-18, tapi juga mulai dikembangkan juga motif-motif baru untuk yang kontemporernya, tapi berbeda nanti dengan cual, mungkin tekniknya saja teknik limar seperti itu. Biasanya kalau masa sekarang kan kalau misalnya baju tradisionalnya baju adat, jadi baju kurung, terus di bawahnya songket tersebut, songket cual tersebut. Nah, tapi juga kolaborasi dengan desainer-desainer juga menghasilkan baju-baju siap pakai seperti baju-baju outer gitu, setelan dengan celana yang di fashion show kan, di fashion show di Indonesia maupun di luar Indonesia seperti itu. Untuk motif batik, karena memang kita berawal itu dari produk oleh-oleh gitu ya, produk souvenir, jadi kita mempromosikannya baik di toko offline maupun online, lalu juga yaitu dengan kolaborasi dengan desainer-desainer itu juga bisa memunculkan antusias dan ketertarikan orang-orang untuk melihat kain-kain khas dari Belitung gitu dan Bangka Belitung. Ya, kita juga berpromosi di pameran-pameran, baik pameran lokal gitu ya, terus juga dan di nasional maupun di luar Indonesia seperti di Korea, di Jepang, lalu juga di Singapura, di Malaysia, dan juga pernah juga kain kami dibawa dengan salah satu desainer dari Bangka, yaitu Mbak Yanti Adeni di Paris Fashion Show seperti itu. Biasanya kisaran dari 2 juta lebih ya sampai 3 juta, tapi ada juga yang sampai puluhan juta yang memang bahan-bahannya, terus juga mempunyai histori yang memiliki nilai jual yang tinggi seperti itu. Motif kain cual biasanya mengambil inspirasi dari ragam tumbuhan dan binatang. Selain itu, unsur akulturasi dan asimilasi dari budaya lain juga sangat mempengaruhi wujud dari corak dan motif kain cual khas Bangka Belitung.
Walaupun dalam banyak hal kain cual khas Bangka Belitung memiliki kesamaan dengan kain tenun songket di kawasan Bumi Andalas satu sama lainnya, namun di antara semuanya tetap saja terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Sebab teknik tenun yang diterapkan untuk membuat kain cual maupun kain songket secara umum banyak memadukan teknik ikat dan sungkit. Sedangkan seiring waktu kain-kain tenun khas Bangka Belitung diperkenalkan secara meluas dengan bentuk dan proses pengerjaan secara modern, akan tetapi tidak menghilangkan cita rasa seni yang tinggi, sehingga kita dapat menikmati motif kain khas daerah dengan trendy dan tidak meninggalkan histori dari corak pada kain tersebut. Ya, sahabat Pesona Indonesia, kekayaan kain Nusantara dengan berbagai macam motif dan juga keunikannya tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia, termasuk kain cual yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan saya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk dapat membeli satu untuk menambah koleksi saya. Sampai jumpa.